Pembunuhan pengusaha jual beli mobil di Medan memasuki babak baru. Selain menangkap 7 terduga penganiaya, polisi militer juga memeriksa oknum TNI yang diduga ikut terlibat. Pembunuhan pengusaha jual beli mobil di Medan, Sumatera Utara, Jeffrey Wijaya alias Asiong memasuki babak baru. Selain menangkap 7 terduga penganiaya Asiong, polisi militer juga memeriksa oknum TNI berpangkat Kopda yang diduga ikut terlibat. Diduga pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini berjumlah 14 orang. Sebelum tewas, korban dianiaya di 2 lokasi berbeda yang masuk dalam kecamatan Medan Marelan. Para pelaku dijanjikan upah 15 juta rupiah per orang. Namun pembayaran belum dilakukan hingga ke-7 pelaku ditangkap polisi. Ini Handi adalah bagian daripada Pak Edi yang menerima order. Terlibat di semua tahapan, mulai tahapan perencanaan, tahapan eksekusi, tahapan pembuangan, dan tahapan konsolidasi. Jeffrey Wijaya alias Asiong ditemukan tewas di dasar jurang Kecamatan Brastagi, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Motif pembunuhan terkait utang judi game online sebesar 760 juta rupiah yang dilakukan teman Asiong, Dani. Oleh Dani, korban dijadikan jaminan. Pelaku utama pun menculik dan menganiaya korban untuk menggali informasi keberadaan Dani lantaran mangkir membayar utang. Polisi menyita sejumlah barang bukti terkait penganiayaan dan 2 mobil yang digunakan para pelaku saat beraksi. Polisi kini masih mengejar 5 pelaku lainnya termasuk Dani. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang wanita muncikari yang menjual anak di bawah umur dalam bisnis prostitusi online. Korban dijual seharga Rp500.000 hingga Rp1 juta kepada lelaki hidung belang. SW diamankan di sebuah kamar kos di Kuncup, Kelurahan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu. Polisi mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp500.000, 1 unit ponsel yang diduga untuk melakukan transaksi prostitusi online tersebut. Penangkapan SW bermula adanya informasi masyarakat tentang maraknya bisnis seks komersial terselubung di wilayah Pringsewu. Atas informasi masyarakat yang resah, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Ada korban yang alias Bunga, yaitu umur 17 tahun. Dari sini kita menyikapi bahwa ada tindakan prostitusi yang dilakukan oleh saudara SW. Korban berapa jumlahnya, Bang? Untuk sementara ini, yang menurut pengakuan daripada si mucikari, SW ini 5 orang. Usianya, Bang? Usia ada yang 16 sampai 17 tahun sampai dengan 23 tahun. Dijual berapa, Bang? Ini ada yang 500.000 bahkan sampai 1 juta. Ya, awalnya COD-an sih, Pak. Kita lewat komunikasinya lewat HP, lewat WA. Ketemu gitu. Ketemu sama-sama saling nemuin. Baru kena. Berapa, Mbak? Biasanya tuh, Mbak? 500. Dapatnya berapa? 100. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal terkait prostitusi. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Lokasi klinik aborsi ilegal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat disegel polisi. Klinik yang beroperasi sejak tahun 2017 ini tampak seperti rumah biasa sehingga warga tidak mengetahui praktik aborsi yang dilakukan di rumah tersebut. Klinik aborsi ilegal yang berada di Jalan Percetakan Negara 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini tampak seperti rumah biasa.
Warga di sekitar tidak mengetahui keberadaan klinik aborsi ilegal ini. Kepada warga sekitar, pemilik klinik mengaku bahwa lokasi ini adalah klinik kesehatan biasa. Kita taunya ujuk-ujuk udah begitu aja. Taunya udah gerbek aja. Ya kan? Kita nggak tahu lebih lanjutnya itu gimana, tahu kita juga tahu itu klinik terlarang, ya kan? Kita nggak tahu, kita taunya sayangnya kita taunya pas digerebek itu. Ternyata itu begitu. Oke, kan itu di situ banyak orang, biasanya mereka lapornya sebagai apa, Bang? Ya klinik kesehatan. Klinik kesehatan biasa. Nggak pernah komunikasi. Jarang, begitu pertama kali aja dia ngobrol. Sebelumnya polisi menangkap 10 tersangka terkait kasus ini. Di antaranya 9 orang yang merupakan dokter dan staf klinik serta seorang ibu yang baru saja melakukan aborsi. Mereka menawarkan jasanya melalui situs daring sebagai media promosi. Tarif yang dikenakan untuk aborsi beragam, antara Rp2.500.000 hingga Rp5 juta, tergantung usia kandungan. Dari hasil pemeriksaan diketahui, klinik yang beroperasi sejak tahun 2017 telah menggugurkan lebih dari 32.000 janin dengan keuntungan sekitar Rp10 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbongkarnya klinik aborsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat kemarin membuka mata publik bahwa praktik aborsi masih marak. Namun hukuman bagi pelaku aborsi dianggap kurang berat ketimbang hukuman pelaku pembunuhan biasa. Rumah di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat ini sudah 21 bulan menjadi klinik aborsi ilegal. Saat digerebek pada 14 Februari lalu, Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan berbagai alat untuk menggugurkan kandungan dan obat-obatan pendukung. Polisi menangkap Dr. A alias MM, bidan RM, dan seorang perantara aborsi SI. Dr. A merupakan residivis kasus serupa tahun 2016. Bidan RM juga pernah terlibat kasus aborsi di tahun 2006. Selama 21 bulan beroperasi, klinik tersebut telah menangani 1.630 pasien dan mengaborsi 903 janin. Diperkirakan praktik ilegal ini memberi keuntungan pada pelaku lebih dari Rp5,5 miliar. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan hukuman yang lebih berat karena telah melakukan kejahatan yang sama. Agustus lalu, polisi kembali membongkar praktik aborsi ilegal berkedok klinik spesialis kandungan di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Terbongkarnya kasus ini pengembangan dari pembunuhan WNA bos pabrik roti di Bekasi. 17 orang ditangkap yang terdiri dari 3 dokter, 1 bidan, 2 perawat, serta sejumlah orang yang turut membantu praktik ilegal ini. Klinik ini diketahui sudah beroperasi 5 tahun terakhir. Dari penggeledahan didapatkan data sejak Januari 2019 hingga 10 April 2020, tercatat ada 2.638 pasien aborsi. Modus tersangka ini adalah pasien mendaftar melalui call center dan datang ke klinik. Setelah pemeriksaan awal dan kandungan, aborsi dilakukan dengan tarif mulai Rp1.500.000 hingga Rp9 juta, tergantung usia kandungan. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang kesehatan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Terbongkarnya klinik aborsi di lebih dari satu tempat membuka mata publik bahwa praktik aborsi masih marak. Namun hukuman bagi para pelaku aborsi dinilai lebih ringan ketimbang pembunuh anak yang telah dilahirkan. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai hukuman bagi pelaku aborsi harusnya sama beratnya dengan pembunuh anak yang telah dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan kemudian dihabisi, hukumannya jauh lebih berat, sementara anak-anak yang belum dilahirkan ketika mereka dibunuh, ancaman hukumannya jauh lebih ringan. Kalau masyarakat sepakat bahwa tindak aborsi adalah sama kejinya, adalah sama biadabnya dengan pembunuhan terhadap anak-anak yang sudah dilahirkan, maka lembaga pembuat undang-undang sudah sepatutnya melakukan revisi besar-besaran terhadap pasal-pasal terkait aborsi. Maksimal, yang paling ideal adalah menyetarakan ancaman sanksi pidana pelaku aborsi dengan pelaku pembunuhan terhadap anak yang sudah dilahirkan.
Atau ekspektasi yang minimal paling tidak terhadap pelaku aborsi ilegal dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat lagi daripada yang berlaku saat ini. Reza Indragiri juga meminta pihak kepolisian maupun lembaga perlindungan anak untuk memasukkan kasus aborsi ilegal masuk dalam pasal pembunuhan berencana. Dengan kata lain, para pelaku aborsi ilegal bisa dihukum penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakosa mendapat nomor urut 1 dalam Pilkada Surakarta 2020. Sementara pasangan calon Bobi Nasution Aulia Rahman mendapat nomor urut 2 dalam pengundian dan penetapan nomor urut yang digelar di KPU Kota Medan. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menggelar pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Berdasarkan undian, pasangan calon Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa mendapat nomor urut 1. Sementara lawannya pasangan calon Bagio Wahyono FX Suparjo harus puas mendapat nomor urut 2. Alhamdulillah hari ini pengundian nomor urut berjalan lancar. Saya dan Pak Teguh mendapatkan nomor 1. Ya, tapi nomor 1 sama nomor 2 itu sama baik. Ada arti sendiri nggak, Mas? Nomor 1 itu? Nomor 1 sama nomor 2 sama baiknya. Yang jelas, saya dan Pak Teguh berkomitmen untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Jadi yang paling penting, yang nomor 1 itu adalah kesehatan warga. Itu adalah nomor kejayaan, victory, ya. Jadi nomor 2. Victory, ya. Nomor kejayaan. Harapannya nanti seperti apa, Pak? Kemenangan. Sebelumnya Gibran mengaku tidak berharap nomor tertentu saat berlaga di kontestasi Pilkada Kota Surakarta. Sementara pasangan calon Bajo sangat berharap mendapat nomor urut 1. Pilkada Kota Surakarta akan diramaikan oleh 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Teguh Prakosa yang merupakan anggota DPRD Surakarta dari PDI Perjuangan. Sementara lawannya Bagio Wahyono merupakan penjahit baju yang biasa menyuplai barang dagangan ke sejumlah tempat, dan pasangannya FX Suparjo yang merupakan pegawai swasta yang juga menjabat sebagai ketua RW di Pajang. Pasangan Bajo ini maju lewat jalur independen. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi, hadir bersama tim pemenangan masing-masing dalam pengundian dan penetapan nomor urut yang digelar di KPU Kota Medan Kamis sore. Pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman mendapat nomor urut 2, sedangkan pasangan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi mendapat nomor urut 1. Nomor urut ini nantinya digunakan kedua pasangan calon untuk kampanye serta pencoblosan pada Pilkada Medan 9 Desember mendatang. Setelah pengundian dan penetapan nomor urut, kedua pasangan calon akan mengikuti tahapan kampanye yang dimulai 26 September hingga 5 Desember mendatang. Kedua pasangan calon juga menandatangani fakta integritas untuk pencegahan COVID-19 selama masa kampanye serta mewujudkan pemilu damai di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, Jawa Timur menggelar rapat pleno terbuka pengambilan nomor urut Cawalkot dalam Pilkada serentak. Sementara hasil undian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung diumumkan KPU Kabupaten Bandung Kamis kemarin. Rapat pleno terbuka digelar KPU Kota Pasuruan di sebuah hotel dengan protokol kesehatan ketat Kamis siang. Agendanya pengambilan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada serentak Desember mendatang. Ada 2 pasangan calon wali kota yang akan berkompetisi, yakni pasangan Syaifullah Yusuf Adiwibowo dan pasangan petahana Raharto Teno Prasetyo Hashim Asyari. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur mendapat nomor urut 1, sementara Raharto Teno nomor urut 2. Tahapan selanjutnya kampanye damai 2 pasangan calon pada 26 September mendatang dengan protokol kesehatan ketat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Bodas, nah itu si Atep tuh tengah ta.
KPU Kabupaten Bandung mengundi nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung periode 2020-2025 di sebuah hotel di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis siang. Dari hasil undian, nomor 1 pasangan Nia Usman, nomor urut 2 Yena Atep, dan nomor urut 3 Dadang Syahrul Gunawan. Yang dapat sama-sama mendukung kepada masyarakat untuk menjaga protokol COVID dalam suasana pandemi ini. Semua pihak bekerja sama agar ada nanti saja mungkin. Usai penomoran, digelar deklarasi damai dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar baik datang dari pasangan selebriti dunia Gigi Hadid dan Zayn Malik yang mengumumkan kelahiran putri pertama mereka yang disambut hangat oleh jutaan netizen. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.